Allah tidak di atas, tidak di bawah, dan tidak di mana-mana. Tidak boleh bilang Allah di mana, itu tidak boleh kata mereka. Ya. Ini pakai akal, ya, pakai akal. Ya, dalilnya tidak ada, pakai akal saja. Ini loh Ustadz dalilnya. Masa sekelas Ustadz Fianda, Dr. Fianda tidak tahu hadis seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagaimana kita ketahui bahwa akidah Salafi Wahabi, ia berkeyakinan bahwa Allah di atas arsy. Ada juga yaitu yang berkeyakinan bahwa Allah duduk di atas arsy. Keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang meranah ke mujassimah atau sesat. Sedangkan akidah aswaja yaitu berkeyakinan bahwa Allah tidak bertempat, Allah tidak berubah, Allah tidak ada hubungan dengan ruang dan waktu. Karena sebelum menjadikan tempat, sebelum menjadikan waktu, Allah tetap tidak pernah berubah. Dan ketika Allah menjadikan tempat, Allah menjadikan waktu, maka Allah tetap tidak pernah berubah, tidak mengikuti tempat yang dijadikan oleh Allah. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalilnya bukan akal-akalan, dalilnya yaitu dalil Al-Quran, dalilnya hadis dan pemahaman salafus sholeh, dan digabungkan dengan akal yaitu dalil akli, dalil rasional. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Allah itu tetap, Allah itu tidak pernah berubah, Allah itu tidak pindah. Dalam hadis, kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Allah sudah ada dan tak ada pun selain dia. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi Wahabi satu ini yaitu menganggap bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah aswaja itu dalilnya dengan akal-akalan saja. Inilah videonya. Tidak di atas, tidak di bawah, dan tidak di mana-mana. Tidak boleh bilang Allah di mana, itu tidak boleh kata mereka. Ya. Ini pakai akal, ya, pakai akal. Ya, dalilnya tidak ada, pakai akal. Kalau Wahabi menganggap dalil-dalil aswaja itu dengan akal-akalan saja, itu jelas bohong. Karena dalil aswaja itu diambil daripada Al-Quran, hadis, dan pemahaman salafus sholeh. Pemahaman ulama-ulama salaf. Kita akan buktikan bahwa dalil-dalil aswaja itu adalah Al-Quran, hadis, dan perkataan-perkataan daripada ulama salaf. Allah itu beda dengan makhluknya. Allah itu tidak pernah berubah. Allah itu tidak pernah dihubungkan dengan tempat dan waktu. Allah itu tetap. Allah itu munajjahun, yaitu disucikan dari segala sesuatu yang menyerupai makhluk. Allah itu tetap, tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah pindah, walaupun Allah sudah menjadikan tempat, Allah sudah menjadikan waktu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu Allahu antal awalu, ya Allah, engkau yang awal, falaisa qablaka syai'un, maka tidak ada sebelum engkau sesuatu, wa antal akhir, dan engkau yang akhir, falaisa ba'daka syai'un, maka tidak ada setelah engkau sesuatu, wa anta ad-dhahir, dan engkau yang dhahir, falaisa fauqaka syai'un, maka tidak ada di atas engkau sesuatu, wa antal batinu, dan engkau yang batin, falaisa dunaka syai'un, maka tidak ada di bawah engkau sesuatu. Jelas. Jadi tidak ada di atas Allah, tidak ada di bawah Allah. Jadi jelas bahwa Allah itu setelah menciptakan arsy,
maka Allah tidak ada hubungan. Allah itu di atas arsy, Allah itu duduk di atas arsy. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu di atas arsy, Allah itu duduk di atas arsy, maka ini jelas akidah-akidah yang manah kemujasimah. Walaupun ia itu mengatakan bahwa di atasnya, bahwa Allah itu berada di atas arsy, itu bukan berada seperti halayaknya makhluk. Allah itu duduk di atas arsy, berarti duduknya itu bukan duduk seperti makhluk, walaupun ia itu mengatakan seperti itu. Karena itu sebagai keyakinan bahwa Allah itu nanti akan disamakan seperti makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyamai Allah. Suatu apapun, tidak ada yang menyamai Allah. Laisa, kemudian kamitslihi, kaf ini sebagai taukid, ya, daripada mithli. Jelas bahwa dalil ini adalah Allah itu tidak akan pernah disamakan oleh sifat-sifatnya makhluk. Kemudian dalil aswaja adalah aqwal, yaitu perkataan ulama salaf. Sebagaimana Imam Abu Hanifah berkata, orang yang membatasi Allah dengan arah atas atau bawah maka telah kafir. Di dalam kitab Najhatul Majalis, Imam Asy-Syafi'i qala al-Imamu Abu Hanifah radhiyallahu anhu, lama su'ila an qaulihi ta'ala ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ketika ditanya tentang firman Allah ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, qala man hasallah ta'ala fil jihati al-fawqiyyati aw tahtiyati faqad kafar. Qala man hasallah ta'ala. Imam Abu Hanifah berkata, barang siapa yang membatasi Allah di suatu tempat, di atas atau di bawah, maka sungguh ia kafir. Artinya, ketika orang itu membatasi Allah, Allah itu mempunyai tempat di atas atau di bawah, maka ia sungguh telah kafir. Karena itu adalah mujasimah, musabbihah. Jelas ya, ini adalah perkataan Imam Abu Hanifah, yang mana Imam Abu Hanifah itu adalah seorang mujtahid mutlak mustaqil yang diikuti oleh kalangan-kalangan umat-umat Islam yang menjadi 4 ulama madhab. Ini ulama salaf yang mengatakan, beliau berkata ketika seseorang meyakini bahwa Allah itu mempunyai arah di atas, mempunyai arah di bawah, maka sungguh ia itu telah kafir. Maka dari itu akidah aswaja itu tidak akan pernah meyakini bahwa Allah itu sama seperti sifatnya makhluk, sama seperti makhluk-makhluknya Allah. Dan Allah menciptakan waktu, ruang, tempat. Allah tidak akan pernah berubah dan pindah pada waktu dan pindah pada tempat itu yang Allah sudah jadikan. Paham ya? Jadi itulah akidah aswaja. Bukan hanya dengan akal-akalan saja. Akan tetapi aswaja dalilnya itu dengan Al-Quran, hadis, pemahaman ulama salafus sholih, dan digabungkan dengan akal, yaitu dalil akli atau dalil rasional. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.